Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Kali ini Ibu akan membahas tentang operasi bentuk aljabar. Yang pertama, menyederhanakan akar bilangan irasional. Contoh, akar kuadrat dari 63 akan sama dengan akar kuadrat 9 kali 7. Maka akan sama dengan kamu gunakan sifat perkalian ya, akan sama dengan akar kuadrat 9 kali akar kuadrat 7. Akar kuadrat 9 akan sama dengan akar kuadrat 3 pangkat 2 kali akar kuadrat 7. Maka hasilnya akan sama dengan 3 akar kuadrat 7. Kenapa 3 kok keluar? Karena 3 pangkatnya sama dengan pangkat dari akar, maka boleh keluar dari akar dengan syarat pangkat ditinggalkan. Contoh yang kedua, akar kuadrat 75 sama dengan akar kuadrat 25 kali 3. Dapat dipecahkan menjadi akar kuadrat 25 kali akar kuadrat 3. Akar kuadrat 25 akan sama artinya dengan akar 5 pangkat 2, maka akan sama dengan 5 akar kuadrat 3. Contoh yang ketiga, akar pangkat 3 dari 72 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 kali 9. Dipecahkan menjadi akar pangkat 3 dari 8 dikalikan akar pangkat 3 dari 9. Akar pangkat 3 dari 8 akan sama artinya dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Kenapa akar pangkat 3 dari 9 tidak dipecahkan menjadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2? Karena 3 pangkat 2 itu kurang dari 3. Yang dapat dipecahkan adalah yang pangkatnya sama dengan pangkat akar. Maka hasilnya akan sama dengan ini akar kuadrat dari 3 itu dikeluarkan menjadi 2. 2 kali akar pangkat 3 dari 9 akan sama dengan 2 akar pangkat 3 dari 9. Contoh yang keempat, akar pangkat 4 dari 162 akan sama dengan akar pangkat 4 dari 81 kali 2. Sama dengan akar pangkat 4 dari 81 kali akar pangkat 4 dari 2. Sama dengan akar pangkat 81, akar pangkat 4 dari 81 dapat dijabarkan menjadi akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4 kali akar pangkat 4 dari 2. Maka hasilnya akan sama dengan ya, akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4 keluar menjadi 3. 3 dikalikan akar pangkat 4 dari 2 hasilnya akan sama dengan 3 akar pangkat 4 dari 2. Selanjutnya, perkalian dan pembagian akar bilangan. Akar A dan B sembarang bilangan bulat. Jika A dan B lebih dari sama dengan 0, maka akan berlaku sifat yang pertama, akar kuadrat dari A dikalikan akar kuadrat dari B akan sama dengan akar kuadrat A kali B. Contohnya, akar 3 kali akar 12 akan sama dengan akar 3 kali 12, sama dengan akar dari 36, atau akar kuadrat dari 36 sama dengan 6. Untuk pembagian ini sifatnya akar kuadrat dari A dibagi akar kuadrat dari B akan sama dengan akar kuadrat dari A dibagi B. Contohnya, akar kuadrat dari 240 dibagi akar kuadrat dari 5 akan sama artinya dengan akar kuadrat dari 240 dibagi 5 akan sama dengan akar kuadrat dari 48. Akar kuadrat dari 48 itu akan sama dengan berapa? Kamu gunakan pohon faktor ya.
48 dibagi 3 sama dengan 16. Akar kuadrat dari 16 adalah 4, maka hasilnya akan sama dengan 4 akar kuadrat 3, sehingga dijabarkan seperti pada menyadarkan bentuk akar. Untuk contoh nomor 3, itu bisa kamu manfaatkan sifat yang kedua, akar pangkat n dari akar pangkat n dari A dikalikan akar pangkat n dari B akan sama dengan akar pangkat n dari A kali B. Ya. 2 akar pangkat 3 dari 6 dikalikan akar pangkat 3 dari 20 akan sama dengan yang di luar kurung dikalikan dengan yang di luar kurung. 2 kali 1, 2. Kemudian yang di dalam akar, maaf tadi bukan kurung tapi akar, saya ulang lagi. 2 akar pangkat 3 dari 6 dikalikan akar pangkat 3 dari 20 akan sama dengan, nah ini yang di depan akar dikalikan dengan depan akar. 2 dikalikan berapa? Kalikan 1, ini di depan akar itu tidak ada bilangan, maka artinya akan sama dengan 1. 2 kali 1, 2. Yang di dalam akar mana? 6 dan 20. 6 kali 20, 120. Kemudian 120 kamu jabarkan digunakan pohon faktor. Ya, karena di sini akarnya pangkat 3, maka jadikan bilangan yang berpangkat 3. 120 dibagi 2 sama dengan 60. 60 dibagi 2, 30. 30 dibagi 2, 15. 15 dibagi 2 enggak bisa, bisanya dibagi 3. Dibagi 3 sama dengan 5. Maka 2-nya ada 3, sehingga akan sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikalikan 3 dikalikan 5. Lah, mana yang dapat keluar? Yang dapat keluar adalah 2 pangkat 3. Syaratnya sama seperti tadi, menyederhanakan. Bilangan yang pangkatnya sama dengan pangkat akar akan dapat keluar dari akar dengan syarat pangkat jangan dibawa, ditinggalkan, diletakkan. Maka hasilnya akan sama dengan ini keluar, 2 pangkat 3 keluar, pangkatnya ditinggal menjadi 2. 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Kemudian 3 kali 5 sama dengan 15, maka hasilnya akan sama dengan 4 akar pangkat 3 dari 15. Contoh yang keempat, 6 akar pangkat 3 dari 8 dibagi 2 akar pangkat 3 dari 2 sama dengan, sama seperti dengan perkalian, yang di depan akar dibagi dengan yang di depan akar, yang di dalam akar dibagi dengan yang di dalam akar. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 tidak dapat dikeluarkan dari akar, karena kalau digunakan pohon faktor 4 itu akan sama dengan 2 pangkat 2. Pangkatnya lebih kecil dari akar, maka tidak dapat keluar dari akar. Hasil terakhirnya adalah 3 akar pangkat 3 dari 4. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan. Bagaimanakah cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan? Yang pertama, kamu perhatikan dalam penjumlahan dan pengurangan akar bilangan dapat diselesaikan jika yang di bilangan yang di dalam akar itu sejenis. Kalau tidak sejenis, maka tidak dapat dijumlahkan. Contoh, 9 akar kuadrat 3 ditambah akar kuadrat 3. Lah, yang di dalam akar sama-sama, yaitu akar kuadrat 3. Yang di luar akar mana? 9 dan 1. Maka 9 ditambah 1 sama dengan 10. 10 akar kuadrat 3. Maka yang di dalam akar jangan dijumlahkan. Bukan hasilnya 10 akar kuadrat 6, tapi 10 akar kuadrat 3, atau dapat kalian gunakan menjadi 10 kali 3 pangkat setengah, pangkat pecahan ya. Boleh jadikan akar, boleh menggunakan angka pecahan.
Yang kedua, 9 akar kuadrat 9 akar pangkat 4 dari 7 dikurangi 4 akar pangkat 4 dari 7 akan sama dengan, ini sudah sejenis. Kalau sudah sejenis mudah, tinggal dijumlahkan atau dikurangi. Kalau yang pertama itu tadi dijumlahkan karena penjumlahan, untuk yang kedua dikurangi. 9 dikurangi 4, 5. Maka hasilnya akan sama dengan 5 akar pangkat 4 dari 7 atau 5 kali 7 pangkat 1/4. 7-nya pangkat 1, akarnya berpangkat 4. Jadi kalau jadikan pangkat pecahan akan menjadi 5 kali 7 pangkat 1/4. 3 akar pangkat 4 dari 2 ditambah 2 pangkat 1/4. Ya, hati-hati. Yang satu bentuknya akar, yang satunya berbentuk pangkat pecahan, maka disamakan. Boleh dijadikan pangkat pecahan, boleh dijadikan akar, yang penting kamu buat sejenis. Ini saya gunakan dengan bentuk akar. Yang pertama tetap 3 akar pangkat 4 dari 2 min. Lah, 2 pangkat 1/4. 1/4 itu dijadikan pecahan sempurna akan sama dengan berapa? 1 kali 4, 4 ditambah 1, 5. Maka hasilnya akan sama dengan 5 pangkat 4, sehingga 5 itu merupakan pangkatnya basis, penyebutnya 4-nya ini merupakan pangkatnya akar, maka akan menjadi akar pangkat 4 dari 2 pangkat 5. Sama dengan 3 akar pangkat 4 dari 2 ditambah, lah ini kan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5, akarnya berpangkat 4. Itu akan sama, artinya 2 pangkat 4 kali 2. Maka hasilnya akan sama dengan, yang keluar adalah 2 pertama akan sama dengan 2 akar pangkat 4 dari 2, sehingga hasilnya akan sama dengan 5 akar pangkat 4 dari 2 atau 5 kali 2 pangkat 1/4. Soal nomor 4. 6 akar pangkat 3 dari 5 ditambah 4 akar pangkat 3 dari 40. Lah, belum sejenis. Maka yang 4 akar pangkat 3 dari 40 harus dirubah dulu menjadi akarnya menjadi 5. Di dalam akar menjadi 5. 40 dibagi 5 akan sama dengan 8. 8 akan sama dengan 2 pangkat 3. Maka akar pangkat 3 dari 40 dapat dirubah menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 kali 5. Paham ya anak-anak? Maka hasilnya ini kamu keluarkan ya. 6 ini 6 ditambah 4 kali 2. 2-nya dari mana? Nah, ini 2 pangkat 3, akarnya juga pangkat 3, maka dapat keluar dari akar dengan syarat pangkat diletakkan. Maka 4 kali 2. 4 kali 2 berapa? 8. 8 ditambah 6, 14. Maka hasilnya akan sama dengan 14 akar pangkat 3 dari 5 atau 14 kali 5 pangkat 1/3. Contoh yang kelima. 8 akar kuadrat 8 dikurangi akar kuadrat dari 32. Kamu jabarkan gunakan pohon faktor ya. 8 itu akan sama dengan 4 kali 2 atau 2 kuadrat kali 2. 32 akan sama dengan 16 kali 2 atau 16 itu adalah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 kali 2. Maka hasilnya akan sama dengan, ini akarnya sama ya, 8 kali 2 akar kuadrat 2 dikurangi 4 akar kuadrat 2, sehingga akarnya sudah tidak, bilangan di dalam akar sudah sama yaitu 2. Tinggal kamu jumlahkan saja. 8 kali 2 16. 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Maka hasilnya akan sama dengan 12 akar kuadrat 2 atau 12 kali 2 pangkat
setengah. Sekarang perkalian dan pemangkatan akar bilangan suku 2. Perhatikan itu sifatnya. Contoh, 2 akar 5 dikalikan akar 5 ditambah 3 akar 7. Satu suku dikalikan 2 suku. Kelas 8 kalian sudah kenal ya, maka caranya 2 akar 5 dikalikan akar 5 ditambah 2 akar 5 dikalikan 3 akar 7. Hasilnya akan sama dengan akar 5 kali akar 5 akan sama dengan 5. 2 kali 3 akar 5 kali akar 7. Maka hasilnya 2 kali 5 sama dengan 10. 2 kali 3 6, akar 5 kali akar 7 akar 35. Hasilnya sama dengan 10 plus 6 akar kuadrat 35. Contoh kedua, 6 akar kuadrat dari 6 dikalikan 2 akar kuadrat 6 dikurangi akar kuadrat 12 akan sama dengan akar kuadrat 6 kali 2 akar kuadrat 8 dikurangi akar kuadrat 6 kali akar kuadrat 12. Hasilnya akan sama dengan ini ya, 1 kali 2 2, 6 kali 8 48, 6 kali 1 akar 6 kali akar kuadrat 12 sama dengan ini 1 kali 1 ya, di depan akar tidak ada bilangan, berarti 1 kali 1 tetap, jadi nggak usah ditulis. 6 kali 12 72. Kamu sederhanakan dulu, 48 itu akan sama dengan 42 kali 3, 72 akan sama dengan 6 pangkat 2 kali 2, maka hasilnya akan sama dengan yang keluar itu yang pangkatnya sama dengan pangkat akar. Kalau akar tidak ditulis pangkatnya berarti berpangkat 2, maka di sini keluar 4. 2 kali 4 akar kuadrat 3 dikurangi 6 akar kuadrat 2. 2 kali 4 8, 8 dikurangi 8 akar kuadrat 3 dikurangi 6 akar kuadrat 2. Nah, akar kuadrat 3 dengan akar kuadrat 2 sejenis apa tidak? Tidak. Karena tidak, maka tidak boleh kamu kurangi 6 kurangi 6, 8 kurangi 6 sama dengan 2, 3 kurangi 2 sama dengan 1. Itu tidak boleh. Maka hasil akhirnya adalah 8 akar kuadrat 3 min 6 akar kuadrat 2. Contoh yang ketiga. 4 akar kuadrat 7 dikurangi akar kuadrat 3 dikalikan dengan akar kuadrat 3 ditambah akar kuadrat 7 sama dengan ini, kamu kalikan depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang ya. Maka hasilnya akan sama dengan 4 akar 7 kali akar 3 akar kuadrat 21. 4 kali akar 7 kali akar 7 berarti 7 dikurangi akar 3 kali akar 3 3 dikurangi akar 3 kali akar 7 adalah akar 21. Maka hasilnya akan sama dengan ini 4 kali 7 28. 4 akar kuadrat 21 ditambah 28 dikurangi 3 dikurangi 21. Ini kumpulkan 28 dikurangi 3 sama dengan 25. 4 akar kuadrat 21 dikurangi akar kuadrat 21. Lah, hati-hati ini ada angka 1 ya. 4 dikurangi 1. Akar kuadrat 21, maka hasilnya adalah 25 plus 3 akar kuadrat 21. Apakah boleh dijumlahkan?
Tidak, itu merupakan hasil terakhir. Kenapa? Karena yang satu punya akar, yang satu tidak. Yang satu merupakan bilangan bulat, yang satu merupakan bilangan yang memiliki akar, maka tidak boleh dijumlahkan. Ini hasil terakhir. Tidak boleh kamu jumlahkan menjadi 28 akar kuadrat 21. Lanjut, soal nomor 4. Kuadrat dari 8 plus akar kuadrat 7 akan sama dengan, ini kuadratnya ya, ini kamu sudah kenal di kelas 8, bentuk kuadrat sempurna, maka ini tinggal kamu kuadratkan saja menggunakan rumus ini. 8 kuadrat ditambah 2 kali suku pertama kali suku terakhir, maka 2 kali 8 kali akar kuadrat 7 ditambah kuadrat dari suku terakhir atau suku kedua, maka hasilnya akan sama dengan 8 kuadrat sama dengan 64, 2 kali 8 akar kuadrat 7 sama dengan 16 akar kuadrat 7. Akar kuadrat 7 dipangkatkan 2 akan sama dengan 7, sehingga yang dijumlahkan itu bilangan bulatnya ini 64 ditambah 7, 71 plus 16 akar kuadrat 7. Ini merupakan hasil terakhir, jangan dijumlahkan ya anak-anak. Lanjut, soal yang terakhir, contoh yang terakhir. 5 kuadrat dari 5 akar kuadrat 3 dikurangi 2 akar kuadrat 24. Kalau tadi dijumlahkan, sekarang dikurangi. Kalau dijumlahkan, maka suku yang kedua akan plus atau dijumlahkan, tapi kalau dikurangi, maka suku yang kedua juga akan tetap dikurangi. Rumusnya sama. Nih, suku pertama dikuadratkan, 5 akar kuadrat 3 dipangkatkan 2 dikurangi 2 kali 5 akar kuadrat 3 kali 2 akar kuadrat 24 ditambah kuadrat dari 2 akar kuadrat 24 ini. Suku pertama dikuadratkan dikurangi 2 kali suku pertama kali suku kedua ditambah kuadrat dari suku kedua, sama dengan, ini kan tidak ada akarnya, 5 pangkat 2 akar kuadrat dari 3 pangkat 2. Kalau belum paham, nanti kalau sudah paham langsung saja, 5 kuadrat 25, 25 kali 3 75. Ini enggak usah ditulis, enggak apa-apa, ini suku pertama dengan baris pertama dengan baris kedua kalau kamu sudah paham. Tapi kalau belum, kamu tulis dulu. 2 kali 5 10, 10 kali 2 20, 3 kali 24 ya, ditambah 2 kuadrat akar kuadrat dari 24 kuadrat, hasilnya sama dengan 25 kali 3 dikurangi 20 akar kuadrat 3 kuadrat kali 2 kuadrat kali 2 ditambah 4 kali 24, hasilnya adalah 25 kali 3 75. Ini yang dikeluarkan adalah 3 dan 2. 3 kali 2 6, 6 kali 20 120 akar kuadrat 2 ditambah 96. 96 itu dari mana? Dari 4 kali 24. Jadi sama, ini bilangan bulat dijumlahkan, 75 ditambah 96 sama dengan 171 min 120 akar kuadrat 2. Karena dua suku ini tidak sejenis, yang satunya bilangan bulat, yang satunya bilangan yang memiliki akar, maka tidak boleh dijumlahkan. Ingat ya, tidak boleh kamu jumlahkan menjadi 51 akar kuadrat 2, itu menjadikan salah yang fatal. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan kalian paham ya anak-anak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.